Selamat datang kembali di Dongeng Pengantar Tidur. Malam ini kita akan menyelami sebuah kisah yang berawal dari tawa dan perayaan, namun berakhir dengan misteri yang membingungkan. Ini adalah kisah tentang seorang gadis muda yang menghilang tanpa jejak setelah bertengkar dengan kekasihnya. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Tetaplah bersama saya sampai akhir karena setiap detail dalam cerita ini akan membawa kita pada kejutan-kejutan yang tak terduga. Kisah kita dimulai dengan seorang gadis bernama Kelly yang lahir pada tanggal 2 Maret 1993 di Bend, sebuah kota indah di negara bagian Oregon, Amerika Serikat. Pada tahun 2016, di usianya yang ke-23, Kelly adalah seorang wanita muda yang cantik dan penuh semangat. Ia bekerja sebagai asisten dokter gigi sambil menempuh pendidikan di Central Oregon Community College. Bagi orang yang baru mengenalnya, Kelly mungkin terlihat sebagai gadis yang kuat dan berkarakter, tetapi teman-teman dekatnya tahu bahwa di balik itu semua, Kelly adalah seorang gadis dengan jiwa pemimpi yang suka melukis dan menulis puisi. Orang tua Kelly telah bercerai dan menikah lagi sejak ia masih kecil, namun Kelly memiliki hubungan yang sangat baik dengan keduanya dan keluarga baru mereka. Ia juga sangat dekat dengan keempat adik laki-laki tirinya. Teman-teman dan keluarga menggambarkannya sebagai gadis paling ceria dan bahagia yang pernah mereka kenal. Senyumnya selalu merekah saat bertemu orang lain dan ia seolah tak pernah kehabisan energi. Kelly tinggal di sebuah apartemen bersama Cameron, kekasihnya. Mereka telah menjalin hubungan selama sekitar 2 tahun. Seperti banyak pasangan muda lainnya, mereka terkadang bertengkar karena hal-hal sepele, namun pada dasarnya mereka saling mencintai dan hidup cukup bahagia. Pada malam hari tanggal 23 Juli 2016, tepatnya hari Sabtu, Kelly berencana menghadiri pesta lajang seorang temannya. Kelly berdandan dengan cantik dan pergi ke pesta yang diadakan di The Loft, sebuah bar di kota Bend, tidak jauh dari kampusnya. Ia memarkir mobilnya di rumah seorang teman, lalu mereka bersama-sama naik taksi menuju bar terkenal itu. Suasana begitu meriah, mereka minum-minum, bermain game, dan mulai menari. Semua orang menikmati malam itu. Di tengah kemeriahan, seorang pria di bar mengajak Kelly untuk menari bersamanya. Kelly, yang sudah sedikit mabuk dan dalam suasana hati yang baik, dengan senang hati menerima ajakannya. Ia menari sebentar dengan pria itu, lalu kembali menari bersama teman-temannya yang lain. Baginya, itu bukan masalah besar. Namun, tanpa sepengetahuannya, salah seorang teman Cameron, pacar Kelly, juga berada di bar tersebut. Orang ini segera mengirim pesan kepada Cameron, memberitahukan bahwa Kelly baru saja menari dengan seorang pria asing. Setelah tengah malam, pesta mulai usai. Karena semua orang sudah mabuk, mereka memutuskan untuk pulang dengan taksi. Kelly menelpon Cameron, memintanya untuk menjemput. Tak lama kemudian, Cameron pun tiba. Namun, begitu Kelly masuk ke dalam mobil, Cameron langsung menanyainya tentang pria yang menari dengannya di pesta. Pertengkaran hebat pun tak terhindarkan sepanjang perjalanan pulang. Setibanya di kompleks apartemen, mereka memarkir mobil dan pertengkaran terus berlanjut. Suasananya semakin memanas hingga Kelly mulai menangis. Tidak jelas apakah Kelly yang ingin tinggal di mobil untuk menenangkan diri atau Cameron yang marah dan keluar begitu saja, tapi yang pasti Cameron masuk ke dalam apartemen lebih dulu, meninggalkan Kelly sendirian di dalam mobil. 10 menit kemudian, Cameron kembali ke mobil untuk berbaikan dan membujuk Kelly masuk ke dalam. Tapi Kelly sudah tidak ada di sana. Cameron segera mengirim pesan, menanyakan di mana dia berada. Kelly membalas, mengatakan bahwa baterai ponselnya akan segera habis. Cameron memintanya untuk pulang, tapi sepertinya Kelly masih marah. Tak lama setelah itu, ponsel Kelly mati dan ia tidak lagi membalas pesan Cameron. Cameron panik. Ia mengemudikan mobilnya berkeliling kompleks, tapi tidak menemukan Kelly. Ia pergi ke rumah seorang teman di dekat sana, tapi Kelly juga tidak ada di sana. Cameron lalu menelepon Julie, ibu Kelly, namun Julie mengatakan bahwa Kelly tidak menghubunginya atau siapapun di rumah. Julie pun bergegas menelepon putrinya, tapi panggilannya tidak tersambung.
Saat itu, semua orang masih berharap Kelly hanya menginap di rumah teman yang lain, tetapi seiring berjalannya waktu, kekhawatiran mereka semakin menjadi-jadi. Keesokan paginya, pada tanggal 24 Juli, Cameron akhirnya memutuskan untuk menelepon polisi. "Halo, saya tidak tahu apakah ini nomor yang benar, tapi kemarin saya pulang dari bar dengan pacar saya. Dia marah pada saya dan pergi. Saya mencoba mencarinya, tapi tidak bisa menemukannya. Ponselnya mati. Saya sudah menelpon keluarganya, tapi mereka juga tidak tahu apa-apa. Saya tidak tahu harus berbuat apa." "Baik, kami akan mengirim petugas untuk mencarinya. Di mana terakhir kali Anda melihatnya?" "Namanya Kelly, di area kompleks apartemen kami." "Baik, di dalam apartemen atau di mana?" "Di tempat parkir, sekitar jam 1 pagi. Dia marah pada saya, lalu saya masuk ke dalam dan menyuruhnya masuk setelah dia tenang. Saya kembali 10 menit kemudian dan dia sudah pergi. Saya sempat meneleponnya beberapa kali, dan dia bilang dia sedang berjalan di suatu tempat. Lalu dia bilang baterai ponselnya mau habis. Setelah itu saya tidak bisa menghubunginya lagi." Pertanyaan-pertanyaan mulai bermunculan. Siapa gadis itu? Siapa namanya? Kabar hilangnya Kelly secara misterius mulai menyebar dengan cepat di media sosial. Ratusan relawan ikut serta membantu pencariannya dan menyebarkan pamflet. Pacar Kelly adalah orang pertama yang diinterogasi polisi, tetapi mereka dengan cepat mencoretnya dari daftar tersangka. Polisi juga mewawancarai teman-teman Kelly di pesta lajang itu, tetapi mereka juga tidak bisa memberikan informasi berguna apapun. Polisi mulai menaruh perhatian pada pria di bar yang berdansa dengan Kelly malam itu, tetapi dia sama terkejutnya dengan yang lain ketika mendengar kabar hilangnya Kelly. Dia mengatakan bahwa mereka hanya berdansa selama beberapa menit, lalu Kelly kembali ke kelompok temannya dan dia tidak pernah melihatnya lagi setelah itu. Semua orang cemas, terutama Julie. Dia berkata bahwa sejak saat dia mendengar putrinya hilang, dia sudah memiliki firasat yang sangat buruk. Polisi juga tidak bisa melacak lokasi ponsel Kelly karena sudah dimatikan. 24 jam telah berlalu sejak Kelly menghilang dan polisi masih belum menemukan petunjuk baru apapun. Lalu, seorang saksi muncul dan mengubah jalannya seluruh kasus ini. Saksi itu adalah Isabel, seorang perwira polisi baru di kantor polisi Bend. Sekitar tengah hari pada hari Senin, 25 Juli, Isabel datang ke kantor polisi, tetapi bukan untuk bekerja. Dia datang untuk melaporkan bahwa suaminya menunjukkan perilaku yang sangat aneh. Isabel mengatakan bahwa perilaku ganjil suaminya dimulai sejak dia pulang terlambat setelah shift malam pada hari Minggu. Suaminya adalah Edwin Lara, 32 tahun. Edwin adalah seorang satpam di Central Oregon Community College. Dia mengendarai mobil patroli keamanan selama bekerja. Isabel menceritakan bahwa pada hari Minggu pagi, mereka pergi ke gereja. Setelah itu, mereka pergi menonton film, tetapi Edwin bertingkah sangat aneh sepanjang hari. Isabel bertanya apa yang salah, tetapi dia bersikeras tidak mau memberitahunya. Keesokan paginya, Isabel melihat Edwin dengan mata yang merah dan bengkak karena menangis. Setelah didesak oleh Isabel, dia akhirnya mengaku bahwa dia telah secara tidak sengaja menabrak seorang wanita hingga tewas dalam perjalanan pulang. Tetapi Edwin bersikeras bahwa itu hanyalah kecelakaan karena hari terlalu gelap dan wanita itu mengenakan pakaian serba hitam sehingga dia tidak melihatnya. Setelah menyadari bahwa wanita itu telah tiada, dia panik dan menyembunyikan jasadnya. Edwin juga mengakui bahwa beberapa barang milik Kelly disembunyikan di gudang dan setelah itu dia pergi dari rumah membawa mobil dan sepucuk senjata milik Isabel. Ketika Isabel membuka gudang dan melihat tas milik gadis malang itu, dia menangis histeris. Polisi segera datang ke rumah Isabel dan mereka menemukan persis seperti yang dikatakan Isabel. Kartu identitas Kelly, dompetnya, sepatunya, sebuah batu yang berlumuran darah, dan segumpal rambut yang sepertinya direnggut paksa. Yang lebih mengejutkan, polisi juga menemukan sebuah catatan riset tentang pembunuh berantai bernama Andreas. Cerita Edwin jelas tidak meyakinkan polisi. Apa yang mereka temukan menunjukkan sebuah rencana yang jauh lebih gelap dan jahat daripada sekadar kecelakaan yang tidak diinginkan. Saat ini, Edwin sedang dalam pelarian dan polisi mengeluarkan surat perintah penangkapan federal.
Setelah Edwin meninggalkan rumah pagi itu, dia pergi ke rumah orang tuanya di Redmond dan berganti mobil. Dia meninggalkan mobilnya di sana dan mengambil mobil Subaru milik mereka. Edwin berkendara ke Salem dan memarkir mobilnya di luar sebuah toko. Di sana, Edwin melihat seorang gadis muda duduk sendirian di dalam mobilnya di tempat parkir yang sepi. Dia adalah Andrea, 19 tahun. Dia baru saja menyelesaikan shift kerjanya dan bersiap untuk pulang, tanpa menyadari bahwa ia telah menjadi target seorang penjahat berbahaya. Edwin masuk ke mobil dari sisi penumpang, lalu menodongkan senjata ke arah Andrea dan membentaknya, memaksanya untuk mulai mengemudi. Edwin memaksa Andrea untuk berkendara menuju California. Setelah 3 jam perjalanan, Edwin meminta Andrea untuk berhenti di sebuah motel. Dia memaksa Andrea untuk berpura-pura menjadi pacarnya. Setelah masuk ke dalam kamar, dia memborgol Andrea ke ranjang dan memaksanya meminum obat tidur. Tepat pada saat itu, alarm di ponsel Andrea berbunyi. Dengan cerdik, Andrea mengatakan bahwa dia memiliki penyakit menular seksual dan alarm itu adalah pengingat baginya untuk minum obat. Andrea berharap hal ini bisa mencegah pria itu melakukan hal yang tidak senonoh padanya. Dan untungnya, rencananya berhasil. Edwin tidak menyentuhnya malam itu. Edwin tampak semakin cemas. Ia gelisah dan tak bisa diam. Pukul 1:30 pagi, ia memutuskan untuk meninggalkan motel. Keduanya kembali melaju di jalan tol menuju California, tetapi mobil Andrea yang sudah tua tiba-tiba mogok di tengah jalan. Mereka terpaksa berhenti di sebuah motel terdekat. Di sana, Edwin melihat seorang pria tua berdiri di samping mobilnya. Pria itu adalah Jack Levy. Edwin turun dari mobil dan mencoba merampas mobil Jack, tetapi Jack melawan dan berteriak minta tolong. Edwin pun menembak perutnya dan membawa Andrea kabur. Beruntung, Jack berhasil diselamatkan setelah mendapat pertolongan medis. Meski gagal, Edwin tidak menyerah begitu saja. Ia mengincar sebuah mobil lain yang di dalamnya ada seorang wanita tua bersama kedua cucu laki-lakinya. Ia menodongkan pistolnya ke arah wanita itu dan memaksa mereka untuk mengemudi ke arah selatan di jalan raya antar negara bagian nomor 5. Andrea pun terus diseret bersamanya selama perampokan itu. Edwin berkata pada orang-orang di mobil bahwa ia ingin menceritakan sebuah kisah. Meskipun tidak ada yang mau mendengarkan, ia tetap bercerita. Dengan sombongnya, Edwin membual bahwa ia telah menghabisi nyawa seorang gadis di Bend dan menembak seorang pria lain di pinggiran kota karena ia memang hobi melakukan hal itu. Setelah itu, Edwin memutuskan untuk melepaskan wanita dan kedua cucunya di pinggir jalan, lalu memaksa Andrea untuk terus mengemudi. Syukurlah, ketiganya selamat dan tidak mengalami luka fisik, meskipun trauma mendalam membekas di benak mereka. Edwin menyuruh Andrea untuk membuka kamera di ponselnya dan ia mulai merekam sebuah video. Ia ingin Andrea mengunggah video itu ke Facebook dengan judul "Pembunuh Buron dan Penculik". Sekitar pukul 6.40 pagi, saat mereka sedang melaju di jalan tol dekat Redding, California, Edwin tiba-tiba memutuskan untuk menelpon 911 dan menyerahkan diri kepada polisi. Mobil mereka melaju dengan kecepatan 100 mil per jam, tetapi polisi dengan cepat berhasil mengejar dan menangkap mereka. Di kantor polisi, Edwin menceritakan kisah bohong yang ia sampaikan pada istrinya, bahwa ia hanya tidak sengaja menabrak Kelly. Namun karena Kelly terus berteriak, ia terpaksa mencekiknya. Tentu saja polisi tidak percaya. Setelah diinterogasi selama berjam-jam, Edwin akhirnya menyerah dan mengakui kebenaran yang mengerikan. Malam itu, Kelly baru saja turun dari mobil Cameron dan sedang berjalan sendirian di sekitar area kampus. Edwin melihatnya dan mulai mengikutinya dengan mobil patroli kampus. Kemudian, Edwin mendekati Kelly dan menawarkan tumpangan pulang. Hal ini sebenarnya tidak aneh, karena mahasiswa yang berjalan sendirian dari bar memang sering diantar pulang oleh petugas keamanan dengan mobil patroli. Terlebih lagi, mobil patroli Oregon College sangat mirip dengan mobil patroli polisi, begitu pula dengan seragam keamanannya. Entah Kelly tahu bahwa Edwin adalah petugas patroli kampus atau mengiranya sebagai polisi, satu hal yang pasti, ia mempercayainya dan merasa aman saat melangkah masuk ke dalam mobil itu.
Namun, mobil patroli itu dirancang persis seperti mobil polisi, di mana bagian belakangnya bukanlah kursi penumpang biasa, melainkan sebuah kurungan tertutup. Jadi, saat Kelly melangkahkan kakinya masuk, ia benar-benar telah terperangkap. Setelah berada di dalam mobil, Edwin mengatakan pada Kelly bahwa ia ingin berhubungan intim dengannya. Kepada polisi, Edwin mengaku ia mengatakan itu karena mengira Kelly adalah seorang pekerja seks. Namun, Kelly merasa sangat terhina dan menolaknya mentah-mentah. Edwin pun panik. Ia takut Kelly akan melaporkan kejadian ini ke pihak kampus dan membuatnya dipecat. Karena ketakutan itu, Edwin membawa Kelly ke sebuah lahan kosong dan menyerangnya. Saat keduanya bergumul, ia mengambil sebuah batu besar dan memukulkannya ke kepala Kelly berkali-kali, lalu pergi begitu saja. Tidak jelas apakah Kelly sudah tewas seketika atau masih bernafas saat Edwin meninggalkannya sendirian di tempat terpencil itu. Memikirkannya saja sudah sangat menakutkan dan terus menghantui. Setelah itu, ia kembali ke kampus, berganti mobil, lalu kembali lagi ke tempat ia menyerang Kelly. Ia memasukkan tubuh Kelly ke dalam sebuah kantong sampah besar, lalu membawanya ke lokasi lain untuk menyembunyikan jasadnya lebih rapat lagi. Polisi akhirnya menemukan mobil pertama yang digunakan Edwin. Di dalamnya, mereka menemukan beberapa lembar catatan tulisan tangan. Salah satunya bertuliskan, "Tempat aku membunuhnya ada di Kafling B12, menabraknya di kampus." Dan secari kertas lain bertuliskan, "Kertas ini untuk mengatakan bahwa aku minta maaf karena telah merenggut nyawanya." Polisi segera bergegas ke sebuah ngarai di luar Jalan Raya 126, dan jasad Kelly Royal akhirnya ditemukan. Hasil otopsi menunjukkan penyebab kematiannya adalah trauma akibat benda tumpul. Pemeriksaan forensik juga menemukan adanya bekas cekikan, beberapa retakan pada tengkorak, dan tanda-tanda kekerasan lainnya. Pengacara Edwin berdalih bahwa kliennya memiliki masalah kejiwaan dan gangguan psikologis, tapi para hakim sama sekali tidak mempercayai pembelaan ini. 6 bulan setelah kepergian Kelly, Edwin akhirnya mengaku bersalah demi menghindari hukuman mati. Pada bulan Januari 2018, Edwin dijatuhi 2 hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat atas pembunuhan Kelly dan penculikan Andrea. Kakek Kelly memberikan pernyataan yang dipenuhi amarah di pengadilan. Beliau berkata, "Tahun lalu aku punya 3 permintaan. Pertama, Kelly kembali sehat dan melanjutkan hidupnya. Kedua, aku berharap sampah masyarakat ini dihukum mati atas apa yang telah dia lakukan pada Kellyku. Ketiga, aku berharap hukum menyerahkan orang ini kepadaku dan aku sendiri yang akan menghabisinya dengan tanganku." Ibu Julie juga mengatakan bahwa Edwin telah gagal membungkam Kelly. Kepergian putrinya justru telah menyatukan komunitas dan mereka mendirikan sebuah dana beasiswa untuk mengenangnya. Sementara itu, Andrea dengan tegas menyatakan bahwa dia bukanlah korban, melainkan seorang pejuang dan dia berharap Edwin akan membusuk di penjara. Setelah mendengar pernyataan dari para korban dan keluarga mereka, Edwin hanya bisa memohon ampun dan berdoa. Mungkin hanya Tuhan yang bisa mengampuni dan mau mendengar doanya. Istri Edwin, Isadel, segera mengajukan gugatan cerai dan mengundurkan diri dari pekerjaannya. Dia mengatakan bahwa itu bukanlah keputusan yang mudah, tapi dia tidak sanggup lagi melanjutkan profesinya sebagai seorang polisi. Sementara itu, keluarga Kelly melayangkan gugatan hukum terhadap Oregon Community College karena dianggap lalai dalam memeriksa latar belakang Edwin. Gugatan itu juga menyoroti fakta bahwa mobil patroli keamanan kampus terlalu mirip dengan mobil polisi sungguhan, dan seragam yang dikenakan para penjaga juga nyaris identik. Hal ini dianggap bisa memicu penyalahgunaan wewenang oleh para petugas keamanan. Pada akhirnya, keluarga Kelly berhasil mencapai kesepakatan dan menerima kompensasi senilai $2 juta dari pihak kampus. Setelah kepergian Kelly, Senat Oregon secara aklamasi mengesahkan Undang-Undang SP 576 yang kemudian dikenal sebagai Rancangan Undang-Undang Kelly atau Kelly's Bill. Rancangan undang-undang ini berfokus pada reformasi sistem keamanan dan memperjelas perbedaan peran serta wewenang antara polisi dan petugas keamanan di lingkungan kampus.
Namun pada tahun 2022, tragedi seakan tak henti-hentinya menghampiri keluarga Schroyer ketika rumah mereka dibobol maling. Uang tunai sebesar $30.000 dan banyak barang berharga lainnya raib. Dan yang lebih menyakitkan, salah satu barang yang dicuri adalah... Kisah ini benar-benar meninggalkan luka yang mendalam dan menjadi pengingat pahit tentang pentingnya kewaspadaan. Terima kasih sudah menemani dongeng pengantar tidur hingga akhir cerita. Jika kalian merasa cerita ini bermanfaat dan menyentuh, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian agar pesannya bisa tersebar lebih luas. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Apa yang seharusnya bisa dilakukan untuk mencegah tragedi serupa terjadi lagi? Tuliskan pemikiran kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.